Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Pada hari ini aku ada di garasi pusatnya PO Gunung Harta Transport Solution yang ada di daerah Pakis, Malang. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakangku ini adalah unit terbarunya PO Gunung Harta yang kemarin itu sekitar berapa ya, 2 minggu yang lalu ada di pameran Buzzworld 2022 yang diselenggarakan di Kemayoran di standnya Adi Putro. Kala itu ketika kita masuk, pertama kali yang dilihat adalah bis berwarna hijau seperti ini. Dan sekarang udah dikasih livery dan dicap, ditulisi pemiliknya aslinya, yaitu PO Gunung Harta Transport Solution. Ada berbagai inovasi, terus hal unik dan yang beda dengan armada-armada lainnya yang tertanam pada unit GHTS 090 ini. Apa itu? Ikuti terus videoku kali ini. Ini tuh adalah unit bus tronton miliknya GHTS yang ke-31. Dengan hadirnya unit ini menjadikan Gunung Harta Transport Solution adalah pemilik bis tronton akap yang terbanyak di Indonesia. Jadi jumlahnya 31 unit teman-teman. Sebelumnya kan setara nih 30, sama-sama 30. Dengan hadirnya ini menjadikan PO Gunung Harta Transport Solution ini PO yang menjalankan bis tronton akap terbanyak di Indonesia dengan jumlahnya ada 31 unit teman-teman. Wah, gokil ini GHTS ini. GHTS Gunung Harta tronton semua ya. Aku dulu jadi ingat, ini kan nomornya GHTS 090. Tronton pertamanya Gunung Harta itu kalau nggak salah namanya itu GH89 dan GH80 dengan sasis Mercedes-Benz OH 2542. Sekarang kalau nggak salah jadi GHTS 1516 teman-teman. Itu intermezzo aja ya. Sekarang kita akan membahas bis ini. Kita akan membahas dari sisi eksteriornya dulu. Nah, menurut teman-teman ada yang berubah nggak dengan eksterior bis double deckernya Gunung Harta terbaru ini? Yang pasti, yang jelas yaitu adalah liverynya ini. Yuk kita ke tengah dulu aja yuk. Liverynya ini dia itu menggunakan livery Gunung Harta terbaru. Sebelumnya menggunakan livery Gunung Harta yang nggak di situ teman-teman. Nah, nggak di situ. Terus itu udah bertahan kurang lebih sekitar dari tahun 2017. Jadi udah sekitar hampir 5 tahunan. Sekarang ada penyegaran lagi nih. Ya walaupun masih mempertahankan warna hijau mudanya, tapi untuk coraknya ini udah baru teman-teman. Nah, seperti ini, liverynya ini kayak gini. Kalau dulu yang double decker itu coraknya ini sampai ke atas nutupin bagian kacanya. Sekarang udah nggak lagi teman-teman, udah nggak nutupin lagi, otomatis mungkin pandangan keluarnya lebih cakep ya. Nanti kita buktiin aja. Ini adalah bis dengan bodi Jetbus 3 SDD Voyager dengan selendang geprek Voyager dari ini sampai ke belakang sini, dengan tinggi dari bawah sampai atas ini 4,15 meter dengan panjang 13,5 meter teman-teman. Tampilan dari luar aja udah keren banget ini bis ini ya. apalagi ini kasih tahu nih. Dilihat ini tuh ketika bis ini lahir langsung menggunakan velg aluminium kayak gini teman-teman. Velg aluminium ini mereknya kalau nggak salah ini Ragnar nih teman-teman. Aluminium alloy wheel rim kayak gini. Di depan sama belakang ini juga dikasih ini. Terus juga ini teman-teman, keren nih, kayak punyanya PO San ya, gokil nih. Bis double decker kelimanya Gunung Harta ini menggunakan sasis Volvo B11R 430 HP yang ibaratnya apa ya, stok terakhirnya lah. Kan habis ini kan Volvo bakal ngeluarin yang terbaru, yang Euro 5 yang 450 horsepower teman-teman, kayak gitu. Kita lihat dari depan ini nggak ada perubahan ya. Ada tulisan Jetbus 3 SDD Voyager seperti biasanya. Sepion nggak ada perubahan. Headlamp, fog lamp nggak ada perubahan sama sekali. Sama lah, cuman ada tambahan ini mungkin tulisan GHTS ini yang di double decker sebelumnya nggak ada. Ini ada logonya Volvo. Nah, Volvo kayak gini. Ini loh, sweet kayak gini tuh logonya ini penuh makna teman-teman. Seingatku tuh Volvo ini yang menciptakan seat belt 3 point, jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini melambangkan Volvo ini menjaga bener-bener tentang
fitur safety-nya. Fiturnya safety-nya kayak apa? Nanti deh aku jelasin. Yuk kita ke samping lagi. Di bagian belakang sini teman-teman, ini adalah bagasi dari bis double decker Gunung Harta yang baru. Jadi untuk double decker tuh bagasinya nggak ditaruh di sini. Kalau ditaruh di sini nggak bisa karena di sini digunakan untuk penumpang. Jadi harus digunakan di sini teman-teman. Bagasinya digunakan di sini. Ya nggak begitu banyak sih, masih banyak bis standar. Karena emang double decker ini kan semua ruangannya ini sebagian besar digunakan untuk menampung penumpang seperti itu. Terus ada lagi nih yang baru banget di bis Indonesia dan kayaknya Gunung Harta ya salah satunya yang punya kayak gini. Ini ada tambahan kamera teman-teman. Kamera ini tuh ada kamera, ada sensor. Jadi ini tuh sebagai apa ya? Bisa mengirim sinyal ke driver apabila ini bis ini tuh miring atau bis ini tuh dekat dengan objek lain. Dan juga ini juga bakal kasih info tentang blind spotnya dari bis ini teman-teman. Dengan adanya ini, driver tuh lebih terbantu dalam mengoperasikan bis sepanjang 13,5 meter ini. Keren. Nah dari sisi belakang ini tuh tinggi banget ya. Tingginya tuh 4,15 meter menggunakan AC gendong. Karena apa? Double decker itu kan tinggi maksimalnya 4,15. Kalau AC-nya ditaruh di atas kayak bis pada umumnya di sono, itu nanti akan melebihi regulasi tinggi satu bus. Makanya ditaruh di sini, dinamain AC gendong teman-teman di sini. Dia ini menggunakan Denso, AC Denso tipe LD8i kalau nggak salah yang udah dimodifikasi khusus untuk spek double decker. Terus di bawahnya ini ada mesin Volvo D11A dengan cc sekitar 11.000, mampu mengeluarkan tenaga hingga 430 horsepower. Kita lihat ya dapur pacu dari bis ini. Langsung panas loh, iya tak? Langsung panas gini. Ini mesinnya teman-teman, Volvo D11A. Dan ciri khas dari Volvo yaitu blok mesinnya ini diwarnai hijau teman-teman. Beda dengan pabrikan mesin lainnya, pabrikan mesin lainnya, blok mesin itu masih diwarnai hitam ataupun warna-warna besi gitu loh. Kalau ini tuh diwarnai hijau. Ini pun juga ada filosofinya. Filosofinya itu menandakan bahwa mesinnya dari Volvo ini tuh lebih ramah lingkungan seperti itu teman-teman. Makanya dicat warnanya hijau kayak gitu. Nggak cuma di bus toh, di truk pun juga warnanya juga di warna hijau kayak gini. Gede banget ini, 11.000 cc, 430 horsepower. Ini nggak tahu juga nih yang besok ke depannya yang mau masuk ke Indonesia yang katanya 450 horsepower ini bentuknya kayak gimana lagi masih belum dapat gambaran aku. Yang jelas lebih powerful lagi teman-teman. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam aja ya. Ini ada GHTS 18, kayaknya persiapan mau berangkat ya teman-teman ini. Pakai sasis Mercy Osor 1836 yang lama. Banyak banget ya sasis trontonnya Gunung Harta ya. Ini aja 31, belum yang Scania K360 Optimus, belum yang Comfort Shift, belum yang Mercy Osor lama, Osor baru. Banyak banget lah pokoknya. Ada 50 kayaknya ya, sasis premium ya. Yuk kita langsung aja masuk. Oke. Iki mau tas dipel toh. Nyeker ya berarti ya. Nah, ini teman-teman. Ini aku tak duduk di ruang kemudinya nih. Kayak gini nih. Langsung ketika kita masuk itu langsung kayak ada suara apa ya? Suara apa kayak? Suara angin kayak gitu. Jadi kayak misalkan ada berat gitu ya, dia langsung menyetabilkan posisinya agar tetap stabil gitu teman-teman. Jadi udah terkomputerisasi dan secara elektrik gitu. Nah ini teman-teman, sekarang udah berada di kabin kemudi dari Volvo B11R-nya PO Gunung Harta Transport Solution. Nah ini setirnya kalau aku lihat ini tuh cenderung lebih kecil dari kompetitor-kompetitornya ya. Dia lebih kecil segini gitu. Kayak gini, kalau biasanya kan lebih gede gitu kan untuk bis-bis tronton, bis yang triple axle lebih gede, ini lebih kecil gitu teman-teman. Tapi kalau lebih kecil itu biasanya handlingnya lebih mudah kayak gini.
Terus kalau kita lihat dari cluster MID-nya itu juga masih terlihat agak jadul ya, agak tertinggal dibandingkan dengan kompetitornya atau saudara senegaranya. Nah, terus ada yang baru nih dari bus Gunung Harta ini, ada fitur yang aku bilang keselamatan tadi. Fitur yang pertama adalah ini teman-teman, ini kayak ada alat untuk mendeteksi driver ini ngantuk apa enggak, driver ini tuh kerjanya sesuai apa enggak. Misalkan drivernya itu nggak fokus, dia akan mengirimkan sinyal khusus teman-teman agar driver ini kembali fokus, seperti itu. Gokil ini aku baru lihat pertama kali ini loh. Yang kita bilang masalah CCTV tadi, CCTV sensor tadi, nanti hubungannya di sini. Nah ini kayak jam iWatch gitu loh teman-teman di sini. Jadi nanti kalau bisnya nanti ada apa yang mendekat atau terlalu mepet, ini akan mengeluarkan sensor di sini teman-teman. Tapi nggak anu sini. Nantilah kita kalau misalkan ada kesempatan bis ini jalan, kita bisa praktekkan di sini ya. Terus apa lagi ya? Standar sih. Di sini lampu. Terus ini kalau mau buka bagasi, buka apa dan sebagainya ada di tangan sebelah kanan. Dia menggunakan transmisi iShift, Volvo iShift yang transmisinya khusus untuk Volvo. Yang ini tuh bisa manual juga bisa matic teman-teman. Terus yang aku bilang faktor safety yang dari bawaannya Volvo, yang pertama bis ini tuh pengeremannya teman-teman. Pengeremannya ini semua udah menggunakan disc brake, jadi lebih pakem. Ditambah dia ada retarder, jumlahnya 3 step. Jadi retarder ini berfungsi untuk menghemat kampas rem. Nanti kalau misalkan bis ini jalan ada hambatan tapi masih terlalu jauh, bisa menggunakan retarder ini. Head audionya ini udah basisnya Android, jadi udah lebih canggih lagi lah teman-teman. Yang di bawah ini ada tombol pengaturan AC. Terus yang kayaknya baru ya nih ya, jadi tombol AC-nya itu dibagi teman-teman. Yang atas ada sendiri pengaturannya, yang bawah ada sendiri. Dari segi kesehatan udara di dalam kabin bis ini itu ada pembersihnya teman-teman. Ini ada intelligent air purification. Nah kayak gini, udara di dalam bis ini tuh dipastikan bakal bersih dan fresh. Seperti gimana pun juga bis ini kan bis umum ya, jadi semua orang bisa masuk. Agar udara ini tetap bisa fresh itu harus ada ini intelligent air purification. Terus ada CCTV. CCTV ada di beberapa titik teman-teman. Ada di ruang driver, ada di ruang penumpang, ada di belakang, yang bisa dikontrol sama driver di sebelah sini. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nih, tinggal lihat, ini ada apa-apa nih ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini yang di bagian kabin kemudi, fitur-fiturnya udah aku bahas. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam sini teman-teman. Ini adalah kabin penumpangnya bis Gunung Harta double decker yang terbaru. Wah, ada perbedaan nih. Lihat nih. Wah, sekarang kita berhenti di sini dulu ya. Wah, di dalam kabin atau di lantai bawah ini itu tuh ada seat sleeper sejumlah cuman 4 kabin aja teman-teman, kayak gini, dan udah model terbaru double decker sleepernya Adi Putro, model terbaru bentuknya kayak gini, dibentuk kayak Dream Coach kalau teman-teman ingat, cuman isinya terbatas. Kalau Dream Coach isinya banyak panjang, kalau ini cuman 4 aja teman-teman di kabin bawah. Keren banget sih ini. Nah aku coba masuk ke dalam sini teman-teman ya. Nah ini hihi. Asli ini enak banget. Ini sleeper. Terus posisinya tuh lebih luas gitu teman-teman. Kayak gini, walaupun ini bentuknya kayak hotel kapsul, tapi ini tuh enak, agak luas gitu. Terus rebahan juga pas kayak gini. Terus untuk ngerebahin, untuk naik turunin kita tinggal nekan ini. Nah ini tuh kursinya menggunakan kursi elektrik dari pabrik bangku Aldila teman-teman. Nah ini adalah posisi ketika maksimal kayak gini, kayak orang duduk. Tapi misalkan capek duduk, tinggal balikin lagi gini untuk tidur. Nah jadi diatur secara elektrik kayak gini teman-teman. Aduh enak banget. Nah ini bisa lebih rebah banget ini. Bisa rebah banget loh. Sampai segini loh. Serius. Ini adalah sleeper yang paling rebah yang ada teman-teman, yang aku pernah review. Rebah banget loh, iya gak sih? Iya gak sih? Loh bisa rebahnya rebah banget teman-teman. Bisa sampai tidur gitu loh. Wah gak sabar untuk nyobain ini. Coba kita naikin lagi ya. Nah ini
Biasanya kan mentok segini. Apalagi kalau yang jet bus Dream Coach itu mungkin cuma sekitar segini teman-teman. Jadi nggak bisa rebah banget. Ini kayak jet bus Dream Coach cuma segini mungkin. Tapi ini rebahnya rebah banget loh. Aku juga baru tahu, kaget banget ini. Bisa rebah kayak gini. Terus fitur-fitur lain yang ada di dalam bis sleepernya Gunung Harta terbaru ini. Nih, kita lihat nih. Ini tuh ada kayak semacam apa ya ini ya? Nah, ini kayak meja makan gitu loh teman-teman. Nah, ini misalkan teman-teman mau makan, mau ngerjain tugas, gitu bisa menggunakan ini untuk tatakan lah seperti itu. Ini baru nih, baru ada di Gunung Harta. Dulu kan yang double decker sebelumnya nggak ada kayak gini teman-teman. Nah, ini yang baru nih, interiornya nih dibentuk lebih eksklusif, lebih mewah lagi teman-teman. Dengan ada akrilik kayak gini, finishing akrilik, terus ada apa partisi wood panel kayak gini. Jadi menambah kesan bus ini tuh mewah dan elegan kayak gitu. Untuk finishing di dindingnya ini udah kayak dikasih apa ya, jahitan empuk banget gini loh. Ini yang ngerjain Aldila juga, jadi ini bisa custom kayak gini. Jadi nggak cuman kayu gini aja, tapi udah ada jahitan finishing kayak gini teman-teman. Dan ini empuk, keren. Terus pakai tirai kayak gini, yang fungsinya ini untuk privacy juga, ataupun kalau misalkan siang hari silau bisa ditutup kayak gini. Dan warnanya itu senada dengan warna interiornya teman-teman. Oh, di sini juga ada tempat untuk naruh barang di sini. Serta ini ada colokan USB. Jadi untuk bis terbaru, yang pernah aku dengar, itu sekarang colokannya udah nggak boleh pakai colokan listrik, tapi harus menggunakan colokan USB kayak gini. Juga ada di sini juga ada cup holder. Terus yang paling penting di sini disediakan, fitur safety yang biasanya teman-teman atau penumpang itu lupa bahwa di setiap seat ini disediakan sabuk pengaman kayak gini teman-teman. Asli ini mewah banget sih, ini sleepernya Gunung Harta termewah yang ada ya ini. Itu di sini juga ada kursi pijat. Jadi di punggung bagian belakang itu ada getaran-getaran yang membuat punggung kita tuh rileks teman-teman. Jadi untuk perjalanan jauh misalkan teman-teman capek, barusan kerja langsung naik bis ini, pasang kursi pijat, tidur, nyaman banget ini. Terus misalkan teman-teman perjalanan bosen, oh ya bis ini tuh kan nantinya akan dijalankan rute Malang Jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 13 jam. Kalau bosen, nah ada solusinya nih. Ini ada audio video on demand yang basisnya Android, TV Android dengan ukuran sekitar 14 inch. Jadi misalkan ini dikasih sinyal wifi, ini nanti bisa buat Netflix, YouTube, terus mau nyetel musik dan sebagainya itu bisa. Kayak basisnya ini Android teman-teman. Jadi basisnya itu udah canggih banget lah, gokil. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke bagian belakang sana ya, yuk. Nah ini ada tangga, kalau misalkan di sini gerak, itu kan pasti goyang-goyang gitu kan, kita harus pegangan sama ini teman-teman. Ini adalah seat nomor 3, seat nomor 4. Dan untuk lantai bawah ini itu namanya Green Luxury. Untuk Jakarta Malang itu dibanderol kurang lebih sekitar Rp570.000 untuk sekali jalan. Fasilitasnya apa aja? Tunggu aja bis ini jalan teman-teman. Terus di bagian plafon bawah ini ada yang baru juga nih teman-teman. Ini dikasih akrilik kayak gini. Terus dikasih ambient light kayak gini. Jadi menambah kesan bis ini tuh mewah banget seperti itu. Ini ada sleeper, bis double decker. Itu kan bagasinya kan terbatas. Ada space ruang kosong bagian bawah ini bisa digunakan untuk bagasi tambahan teman-teman di bawah sini, di kanan kiri ini. Mantap. Terus yang aku bilang tadi bis ini tuh bisa lebih rebah dan lebih longgar karena dari satu ini yang harusnya bisa diisi 6, ini cuma diisi 4 aja teman-teman. Terus yang bagian belakang ini ada ruangan kecil banget di sini yuk. Akhirnya Gunung Harta double decker ngadain fasilitas buat para perokok. Nah ini buat ngerokok teman-teman. Dan ini loh, walaupun ini ruang merokok, ini nggak kalah mewah. Ini dikasih jahitan kayak gini, kain MBTEK kayak gini yang empuk gini teman-teman dari Aldila ini. Belakang juga. Terus kalau mau ngerokok tinggal buka ini. Buka ya? Nah, gini yang ngerokok.
Enak kan? Kita tutup lagi ya. Oke. Terus di sebelah sini ini tuh ada kayak semacam pantry yang penumpang ini di sini tuh bisa membuat kayak semacam kopi atau teh, disediain dispenser air panas ataupun dingin di sini. Terus di sini juga ada kayak semacam merak yang nanti misalkan di sini biasanya ya bis udah jalan dikasih kayak gelas-gelas gitu, terus kopi-kopi saset atau teh dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Mewah banget kan. Terus di sini juga ada partisi antara bus sleeper, ruangan sleeper dengan ruangan lantai atas. Ini juga ada partisi kayak gini, pintu geser nih teman-teman. Loh, asik ya? Dan untuk toiletnya di sini. Nah ini toiletnya standar sih, toiletnya Adi Putro ya kayak gini. Dan ini toiletnya ini nggak bisa digunakan untuk buang air besar, cuman buat buang air kecil aja. Dan digunakan ketika bis sedang berjalan teman-teman. Kita tutup lagi. Terus ada ini jet bus. Mantap. Yuk kita sekarang langsung aja masuk ke lantai atas. Wah, ini nih keren banget nih. Di sini tuh ada kelas namanya itu Green Platinum teman-teman. Dengan tarif 460 apa 480 gitu loh. Sekitaran itulah untuk rute Malang sampai ke Jakarta. Fasilitasnya apa aja? Mari kita lihat. Aku duduk di sini. Nah, ini kursi nomor berapa ya? Belum dikasih nomor ini. Nah, duduk di sini. Kayak gini teman-teman. Asli enak banget dari rute Malang Jakarta. Nah, kayak gini tuh. Konfigurasinya 111, social distancing kayak gini, dan ini menggunakan kursi jumbo dari Aldilasit teman-teman. Yang baru apa aja? Yang baru ini kalau aku lihat dan aku rasain, ini ada tempat HP loh di sini teman-teman. Nah, ini ada tempat untuk naruh HP. Jadi tempatnya nggak perlu bingung lagi untuk naruh HP mau taruh di mana. Di sini ada tempat untuk naruh HP sekarang untuk yang Aldila ini. Terus kalau kita buka di sini, ini tuh ada, ini tuh ada meja makan. Nah, ini juga ada cup holdernya di sini, ada meja makannya di sini. Wah, nah kayak gini posisi kalau kita tidur asli enak banget. Dan ini juga bisa reclining sih teman-teman. Jadi bisa dinaikin gini, bisa diturunin kayak gini dengan menarik tuas yang ada di sini. Tapi sayangnya ini masih manual ya, masih mekanik ya, bukan yang elektrik kayak sleeper yang ada di bawah itu. Armrestnya juga lumayan gede nih. Buat ukuran yang agak gemuk pun juga masih oke sih. Leg rest kekinian. Kalau orang bilang tuh leg rest pisah kayak gini teman-teman. Ini misalkan dibuka gini, ini bisa untuk naruh sepatu. Untuk naruh sepatu dan sebagainya, saya taruh di sini. Dan juga yang bawah sini bisa buat footrest teman-teman, jadi multifungsi. Terus misalkan teman-teman nggak pengen gantung gitu ya kakinya ya, tinggal diginiin. Nah, terus gini, wah, enak kan? Jadi bagian paha sini tertopang oleh leg restnya ini teman-teman. Tinggal milih aja mau ini yang tertopang atau yang ujung sini yang tertopang. Bebas. Terus di sini juga ada dispenser teman-teman. Misalkan teman-teman di sini bawa anak kecil yang butuh buat bikin susu gitu kan. Nah, ini bisa ngambil air panas di sini teman-teman. Dispensernya ada dua, yang di bawah sama yang di atas ini. Minusnya yang ini, yang di sini tuh nggak ada audio video on demand-nya. Ada ding di sini tapi jaraknya jauh banget. Lihat nih, dari sini ke sini. Kita naikin lagi yuk. Jauh banget jaraknya teman-teman. Ini dinyalain, jauh banget kan. Mungkin saran kedepannya dikasih, kalau mau mendengarin dikasih colokan di sini ya, colokan apa namanya, colokan audio, jack audio gitu loh di sini. Aku lupa ada satu lagi nih teman-teman. Di sini ada fitur USB charger, di sini ada USB charger, sama di sini juga ada kursi pijat warnanya hijau kan. Nah, ini langsung geter gak? Nah, geter gini, sama sih fiturnya kayak yang di sleeper itu. Jadi untuk seatnya ini keseluruhan total ada 24 seat dengan konfigurasi 111 kayak gini. Untuk yang samping ini dikasih armrest cuman di bagian samping aja teman-teman. Untuk yang di bagian sini dekat kaca ini nggak dikasih, dengan tujuan untuk agar ruangan space-nya ini masih longgar seperti itu. Asik sih ini.
Kalau sekilas nggak ada perubahan ya, cuman mungkin ada ini wood, dikasih wood panel gitu teman-teman di bagian armrestnya kayak gini. Nah, kita sekarang ke depan nih. Nah, di depan ini asik nih. Kita bisa nonton pemandangan yang indah dari tol Trans Jawa dengan naik bis ini, duduk di paling depan. Ini harganya sama sih, 480-an lah, 80-490 sekian lah. Kayak gini. Ya, ukurannya juga sama, fasilitas sama, ada kursi pijat dan sebagainya. Cuman ini rumahnya, karena ini kan audio video on demand yang gede ya, 14 inch. Jadi rumahnya gede sehingga pandangan ke depan sedikit terganggu dengan adanya gedenya ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih. Terus kalau menurutku yang view terenak tuh kayaknya yang di tengah sini sih, sama kayak yang double deckernya Gunung Harta yang lainnya. Itu aja sih teman-teman. Yang beda cuman yang di bagian bawah yang sleeper tadi tuh yang gokil banget. Piye kadang macane? Kowe mlebu iso ora? Ndak iso. Kandang macannya segini teman-teman. Ini tuh ukuran yang sejumbo gini. Kayaknya kurang deh. Nah ini, jadi ini untuk istirahat driver di sini tempatnya teman-teman. Di paling belakang sini, di antara mesin dan AC gendongnya di sini. Oke teman-teman, itu dia review singkat tentang bis double decker Gunung Harta yang terbaru. Buat teman-teman yang tanya, ini kapan sih jalannya, kapan sih mulai jalannya? Teman-teman bisa follow akun Instagramnya Gunung Harta Solution untuk dapat info kapan bis semewah ini, bis terbaiknya Gunung Harta ini akan jalan. Oke, sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.